Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Zahroh dengan NIM 120370051 dari program studi teknik pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat, source kode yang telah saya buat, flowchart yang telah saya buat, dan yang terakhir saya akan menemukan program yang telah saya buat. Latar belakang atau tujuan pembuatan program ini adalah menguraikan perintah menjadi lebih sederhana. Program yang telah saya buat ini mencakup konsep percabangan, perulangan, dan array. Langsung saja pada program pertama. Pada program pertama ini saya memilih mata kuliah fisika dengan menghitung usaha, kemudian menghitung gaya, dan menghitung jarak perpindahan objek. Kemudian nanti pengguna, pada pilihan pertama nanti pengguna dapat memilih menghitung usaha dengan rumus W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah jarak perpindahan objek dengan satuan meter. Nah, nanti jadi nilai dari usaha adalah sekian. Nah, yang kedua, nanti kita dapat menghitung gaya yang diberikan dengan rumus F sama dengan W dibagi S, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah jarak perpindahan objek dengan satuan M. Jadi nanti muncul hasil dari gaya berapa. Nah, kemudian yang ketiga nanti kita dapat menghitung jarak perpindahan objek dengan rumus S sama dengan W dibagi F, di mana W sama dengan usaha atau Joule, dan F adalah gaya atau Newton, S adalah jarak perpindahan objek dengan satuan meter. Nah, kemudian nanti muncul nilai dari jarak perpindahan objek tersebut. Nah, flowchart ini saya membuatnya dengan Visio, tapi telah saya ubah menjadi Word. Langsung saja kita ke source code-nya. Nah, pada bagian pertama, seperti biasa, langkah awalnya kita menuliskan input IO stream, kemudian using namespace std. Nah, ini kenapa yang digunakan ini, include ini, digunakan untuk file reader yang selalu berada pada awal program. Jadi, setiap kita melakukan atau membuat program, itu harus ada ini. Nah, kemudian dilanjut dengan integer main. Integer main ini berfungsi sebagai awalan dari sebuah perintah untuk program dijalankan dan selalu berada di awal dan diikuti oleh blok pembuka. Nah, pada line kelima ini, mendeklarasikan bahwa pilihan W, array 1, F array 1, dan S array 1 ini dapat menampung bilangan bulat, di mana W adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah jarak perpindahan objek. Kemudian pada line 7 sampai line 14, ini adalah bagian output dan inputan dari pilihan. Jadi nanti pengguna dapat memasukkan apa yang ingin dicari, yaitu masukkan W, mencari W, mencari F, atau mencari S. Nah, kemudian pada line ke-16 ini merupakan percabangan. Nah, pada line ke-17 ini merupakan case ketika kita memilih pilihan satu. Jadi nanti seperti pada line ke-19 ini nanti kita diminta untuk menginputkan nilai dari F. Kemudian pada line ke-25 ini kita juga diminta untuk menginputkan nilai dari S. Kemudian pada line ke-33 ini muncul nih untuk melakukan nilai dari W ini rumusnya F dikali S. Nah, pada line ke-38 ini ketika kita memilih pilihan buat case-nya ini. Nih. Pada line ke-40 ini, kita nanti diminta untuk memasukkan atau menginputkan nilai dari W. Kemudian pada line ke-46 juga kita diminta untuk menginputkan nilai dari S.
Nah, pada line ke-54 ini, kita dapat melakukan nilai dari F dengan rumus ini. W dibagi dengan S, di mana W adalah usaha dan S adalah jarak perpindahan objek. Pada line ke-60 ini, ketika kita memilih pilihan ketiga, maka dari itu case-nya, maksudnya nanti muncul ini. Kita diminta untuk menginputkan nilai dari W, kemudian pada line ke-68 ini kita diminta untuk menginputkan nilai dari F. Kemudian yang terakhir, yang ke-76 ini, line ke-76 ini untuk melakukan nilai dari S, nilai dari W, maksudnya dengan rumus W dibagi dengan F. Oh, maaf, ini maksudnya untuk menginputkan nilai dari S. Ya, ini untuk melakukan nilai dari S. Jadi rumusnya W dibagi dengan F. Kita execute. Kemudian ini saya akan mendemokan program yang telah saya buat. Kita execute, compile, and run. Atau F11. Nah, di sini nanti pengguna dapat memilih apa yang ingin dicari. Jadi yang ketika kita memasukkan angka 1, nanti kita dapat mencari nilai dari W atau usaha. Kemudian ketika kita menuliskan angka 2, maka kita dapat mencari nilai dari F. Kemudian kalau kita menuliskan angka 3, kita dapat mencari nilai dari S. Nah, saya di sini akan mencari nilai dari W ya. Jadi kita masukkan angka 1, kemudian kita enter, kemudian kita masukkan nilai F, terserah, misal 20, kemudian diminta untuk masukkan nilai S, misal 10. Nah, maka muncul nilai dari W itu adalah 200. Nah, ini adalah program pertama. Kemudian kita lanjut program kedua. Nah, pada program kedua ini saya memilih mata kuliah biologi tentang yang pertama komponen subseluler dan yang kedua komponen ekstraseluler. Nah, nanti pengguna dapat memasukkan pilihan untuk memilih komponen subseluler dan muncul bagian-bagiannya. Nah, yang pertama ada membran, yang kedua ada nukleus, yang ketiga ada ribosom, yang keempat ada sistem endomembran, terus yang kelima ada retikulum, terus retikulum endoplasma, terus yang keenam ada badan Golgi, terus yang ketujuh ada lisosom, kemudian yang kedelapan ada vakuola, kemudian yang kesembilan ada mitokondria, yang kesepuluh ada kloroplas, yang ke-11 ada periskom, yang ke-12 ada sitoskeleton. Nah, jadi jumlahnya ada 12. Ini semua adalah bagian dari subseluler. Kemudian ketika kita memasukkan pilihan kedua atau pilihan kedua, ini ada komponen ekstraseluler. Jadi komponen ekstraseluler ini nanti muncul bagian-bagiannya. Yang pertama ada matriks ekstraseluler hewan, kedua ada dinding sel tumbuhan, yang ketiga ada sambungan antar sel. Nah, ini merupakan bagian dari ekstraseluler. Kemudian kita langsung lanjut ke source kodenya. Nah, seperti biasa, pada penulisan awal kita menuliskan include iostream using namespace std yang digunakan untuk file reader yang selalu berada pada awal program. Nah, kemudian kita lanjut. Biasa ada integer main yang berfungsi sebagai awalan dari sebuah perintah untuk program dijalankan dan selalu berada di awal dan diikuti oleh blok pembuka. Nah, kemudian pada line kelima ini menyatakan bahwa I sama dengan 0, kemudian
0 sama dengan 1. Nah, yaitu ini adalah nomor yang dimulai dari 1. Nah, ini adalah variabel yang dapat menerima inputan angka bulat. Nah, kemudian line ke-6 ini terdapat array pertama yang memuat 12 isi. Isinya yaitu adalah membran, nukleus, ribosom, dan lain-lain. Pada line ke-7 ini terdapat string kedua, yaitu arraynya mencakup 3 elemen, yaitu matriks ekstraseluler hewan, dinding sel tumbuhan, dan sambungan antar sel. Kemudian pada line ke-9 sampai dengan line ke-10 ini merupakan output. Nah, outputnya itu ada komponen subseluler dan komponen ekstraseluler. Kemudian pada line ke-13 pengguna nanti dapat memasukkan pilihan. Pada line ke-13 ini nanti pengguna dapat memasukkan pilihan. Kemudian pada line ke-15, nah ini merupakan percabangan ketika kita memilih pilihan satu. Jadi pilihan satu ini nanti ada bagian dari komponen subseluler ini. Ini tipe subseluler. Nah, ya, subseluler. Nah, kemudian pada line ke-17 while ini merupakan perulangan di mana ia mengulang sebanyak 12 kali dengan isi array yang ada tadi. Membran, nukleus, dan lain-lain. Kemudian, pada line ke-20, nah ini menyatakan perulangannya yang selalu bertambah dari 1 sampai 12. Jadi dia selalu bertambah. Kemudian, pada line ke-22, else if ini merupakan ketika kita nanti memilih 2, maka dia akan mengeluarkan line dari 23 sampai dengan 27 dari isi ketika kita memilih pilihan kedua. Nanti isinya adalah bagian dari komponen ekstraseluler. Kemudian pada line ke-24 while ini merupakan perulangan di mana ia mengulangi output sebanyak 3 kali yang ada di dalam array tadi. Matriks ekstraseluler hewan, dan lain-lain. Kemudian pada line ke-29 ini nanti dia merupakan line di mana ketika nanti kita memasukkan pilihan selain yang tidak ada di pilihan 1 dan 2 gitu. Jadi nanti dia keterangannya adalah opsi tersebut tidak ada di dalam program. Nah, kemudian sekarang saya akan mendemokan program yang telah saya buat seperti tadi, execute, kemudian compile and run, bisa juga dengan menekan tombol F11. Nah, di sini kita bisa memilih komponen bagian dari komponen subseluler atau bagian dari komponen ekstraseluler. Jadi di sini saya akan memilih komponen dari subseluler atau bagian-bagiannya. Saya akan cari tahu. Nah, kita pilih angka 1. Nah, muncul dari komponen subseluler. Ini bagian-bagian dari komponen subseluler. Demikianlah program-program yang telah saya jelaskan tadi. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.